Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak sebuah penjelasan tentang kontradiksi di dalam Alkitab ataupun Injil yang dijelaskan oleh Syekh Utsman bin Farouk. Video ini kami ambil dari sumber One Islam Production di channel YouTube. Langsung saja kita simak. Video ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami untuk saudara-saudara sekalian. Selamat mengikuti. If someone, for example, is not a Muslim, what's the difference between this book and that book? Excellent question. This book, the Quran, is Kalamullah, غير مخلوق. It is the words of Allah, not a part of the makhluk. It was revealed to the Prophet ﷺ and preserved word by word, letter by letter, harf by harf. Even the pronunciation is preserved. Okay. This book is based on some of the writings that are based on some of the writings that might have been the followers of Jesus, but it's definitely been corrupted. And I'll prove it. The Quran, what language do you read it in? You yourself? Me, Arabic. Arabic. Yes. What language did the Prophet ﷺ speak? Arabic. Also. What language was the Quran first compiled in? Arabic. What language is the Mus'haf of Uthman that all our Qurans are based off? It's in Arabic. Arabic. What did Isa alayhi salam speak? Aramaic. Aramaic, yes. So now the oldest scriptures of the Bible today are in Greek, Right. not in Aramaic. Right. The earliest manuscript of the New Testament, you can go home, look this up, is in Koine Greek. Yeah, so let me show you an example here. This is the genealogy of Jesus in the Bible, okay? When we look at the Matthew, it says, and Jacob begotteth Joseph, thus the husband of Mary, to whom was born Jesus, who is called Christ. So according to this, Jesus was the son of Joseph, who was the son of Jacob. Okay? Now, let's look at the same genealogy in Luke 3:23. Now, Jesus himself began his ministry about 30 years of age, being supported as the son of Joseph, the son of Heli. So here Joseph is no longer the son of Jacob, he's the son of Heli. But is it possible that Jacob could be translated as Heli? So, great question. Just a question. Sure, great question. This is why I wrote the whole thing out. Right. Okay? So you have in Matthew going down to Jesus, Jacob, Joseph, Jacob, Mathan, Elazar, Eliud, Achim, Zondak, Azor. You see all these names? Now, let's go in Luke. Jesus, Joseph, Heli, Matat, Levi, Melichi, Jannah, Joseph. Totally different names. How many mistranslations do they have? You see, even the numbers don't match. Here you have 43 going back to Abraham. Here you have 56 going back to Abraham. Wow. And the interesting thing is from Abraham down to number 15, David, is the same in both. So what happens is, when you had people writing down these manuscripts, once they went past there, they started to make additions, subtractions, guesses, so that what happens is, you end up with not the same account, because this is not the word of God preserved. Let me show you some more, just to give you an idea. Here, in 2 Samuel, chapter 24, verse 9. Then Jacob gave the sum of the number of the people of the king, and there were in Israel 800,000 valiant men who drew the sword, and men of Judah were 500,000 men. So how many in the battle between Israel and Judah here? How many? 800 to 5,000. Excellent. Now, in the same Bible, 1 Chronicles, chapter 21, 1 Chronicles, chapter 21, verse 5. And Job gave them the sum of the number of the people of David. All Israel was 1,100,000 men who drew up the sword against Judah, who had 470,000 men who drew up the sword. So now we went from 800,000 to 1,100,000 of Israel, and 500,000 to 470. So this is the difference between this and this. This is the words of Allah, preserved without a single contradiction. We have made the challenge here on video to everybody. Find me one contradiction, I'll leave Islam in front of you. Find me one. Yes. But this is filled with contradictions. Here is Mishal.
Therefore, Mishal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Mishal, daughter of Saul, she had no children till she died. Okay. Same Mishal, same Bible, 21:8. Whom she bore, Saul had 5 sons of Mishal, the daughter of Saul, whom she brought up as Adriel, the son of Brilai. Now the same Mishal, same father Saul, had 5 children. So did she have no children till she died, or did she have 5 kids? It can't be both. I was ready. Let me show you one more thing in the Old Testament. Exodus 22, verse number 20 through 21. And if a man beats his male or female slave with a rod or a servant, so that he dies under his hand, he shall surely be punished. Notwithstanding, if he remains alive a day or 2, he shall not be punished, for he is his property. So if you beat your servant to death, if he lives 1 day, no punishment for you. Wow. What kind of God is this? This is what Jesus preached? To beat your slaves or to death? Baik, saudaraku semuanya, setelah kita menyimak tadi penjelasan dari Syekh Utsman bin Farouk di dalam videonya, mungkin bagi Anda yang kurang bisa mengikutinya karena teksnya terlalu cepat, saya akan coba untuk mereview kembali dari penjelasan beliau, di mana di situ beliau menjelaskan kontradiksi yang banyak terdapat di dalam Alkitab ataupun Injil. Salah satu contoh, yang pertama kita mulai dari keaslian bahasa, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ataupun umat Nasrani menyebutnya dengan Yesus Kristus, itu berbicara dalam bahasa ibunya, dalam bahasa kesehariannya itu dalam bahasa Aramaik. Sedangkan Injil yang ada sekarang ini, maupun Injil tertua yang pernah ada, naskah Injil tertua yang pernah ada, itu tidak ada yang dalam bahasa Aramaik. Tetapi Injil tertua yang pernah ada itu adanya dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek. Jadi kita tidak akan mendapatkan Injil dalam bahasa Aramaik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu bahasa kesehariannya, bahasa ibunya adalah bahasa Arab. Dan Al-Quran yang kita dapatkan sampai sekarang ini itu dalam bahasa Arab. Sehingga keaslian ataupun keontentikan daripada Al-Quran itu, baik dari segi bahasa, itu masih terjaga keasliannya. Dan Al-Quran pun terjaga dari segala bentuk perubahan, dari baik itu huruf per huruf, kata per kata, dan itu di memorize ataupun dihafal oleh banyak orang. Jadi tidak akan mungkin terjadi perubahan. Kemudian Syekh Utsman bin Farouk menjelaskan dalam videonya ketika beliau mencoba memberikan beberapa contoh kontradiksi yang ada di dalam Alkitab ataupun Injil. Beliau mengambil contoh pada genealogi ataupun silsilah keturunan daripada Nabi Isa ataupun Yesus Kristus yang disebut oleh umat Nasrani. Di mana kita lihat di sini pada Alkitab ataupun Injil Matius bab 1 ayat 16, di situ bahwasanya silsilah daripada Yesus adalah Yesus anaknya Yusuf dan Yusuf anak daripada Yakub. Anda bisa lihat ayatnya di sini. Kalau Anda ingin meresearch lebih jauh, Anda bisa lihat langsung di Alkitab ya. Jika Anda tidak punya Alkitab dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk yang aslinya, Anda bisa download di Play Store. Anda bisa teliti sendiri, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya, kembali lagi bahwasanya di Matius Yesus adalah anak Yusuf, anak Yakub. Ketika kita lihat di Lukas bab 3 ayat 23, ya, bahwasanya di situ Anda lihat di ayatnya bahwasanya Yesus itu adalah anak Yusuf, anaknya Eli. Ya, anaknya Eli. Bisa Anda lihat di ayatnya. Jadi di sini terdapat kontradiksi yang sangat jelas antara Matius bab 1 ayat 16 dan Lukas bab 3 ayat 23. Tentang silsilah daripada Yesus. Lalu bisa saja mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya Eli itu adalah nama lain daripada Yakub ataupun sebutan lain daripada Yakub.
Tapi kalau kita lihat genealogi ataupun silsilah daripada Yesus ini secara lengkap ke atas sampai ke Ibrahim atau Abraham, maka kita akan melihat kontradiksinya akan lebih parah lagi. Akan semakin banyak lagi perbedaan dan kontradiksinya. Mari kita lihat ya. Kita bisa cek nanti di Injil Matius bahwasanya silsilah Yesus sampai ke Abraham atau Ibrahim itu adalah Yesus, Yusuf, Yakub, Matan, Eleazar, Eliud, Akim, Zadok, dan Azor. Sedangkan pada Injil Lukas kita tarik silsilah Yesus sampai ke Ibrahim ataupun Abraham, yaitu adalah Yesus, Yusuf, Eli, Matan, Lewi, Malki, Yanai, Yusuf. Di sini sangat terdapat perbedaan yang sangat signifikan apabila ditarik silsilahnya ke atas sampai ke Ibrahim. Dan perbedaannya bukan saja dari segi nama-nama daripada silsilahnya, tapi juga jumlah urutan silsilah daripada Yesus ini sampai ke Ibrahim, di mana pada Matius itu jumlahnya sampai ke Ibrahim itu ada 43, sedangkan pada Lukas itu 56. Jadi sini terdapat perbedaan. Yang anehnya, urutan dari Ibrahim ke bawah, 15 ke bawah dari Ibrahim apabila ditarik ke bawah, itu antara Matius dan Lukas ini sama. Jadi apabila ditarik dari Ibrahim 15 ke bawah, itu sampai ke Daud. Itu sama. Antara Matius dan Lukas sampai ke Daud, 15 ke bawah sampai ke Daud, itu sama. Baru setelahnya baru berbeda. Lalu kita lanjut lagi pada kitab Perjanjian Lama di 2 Samuel bab 24 ayat 9. Di situ diceritakan peperangan antara Israel dengan Yehuda. Di situ disebutkan bahwa pasukan Israel adalah sebanyak 800.000 orang dan pasukan Yehuda sebanyak 500.000 orang. Kemudian apabila kita lihat peristiwa yang sama di 1 Tawarik bab 21 ayat 5, dalam peristiwa yang sama perang antara Israel dan Yehuda, di situ dikatakan jumlah pasukan Israel 1.100.000. Anda bisa lihat ayatnya. Kemudian pasukan Yehuda 475.000. Ini ada perbedaan yang sangat jelas ya antara 2 Samuel dengan 1 Tawarik yang menjelaskan kejadian yang sama, yaitu peperangan antara Israel dan Yehuda, di mana terjadi perbedaan jumlah pasukan yang disebutkan di sini. Lalu kita lanjut lagi pada 2 Samuel bab 6 ayat 23. Di sini menceritakan tentang Mikal, putrinya Saul. Di 2 Samuel bab 6 ayat 23 dikatakan bahwasanya Mikal putrinya Saul tidak mempunyai anak sampai dia meninggal. Anda bisa lihat ayatnya di atas. Sedangkan pada 2 Samuel bab 21, tadi bab 6 ya, ini bab 21, ayat yang ke-8, di situ disebutkan bahwa Mikal putrinya Saul itu mempunyai 5 orang anak. Anda bisa lihat ayatnya. Tidak mungkin dua hal ini terjadi bersamaan. Satu ayat mengatakan tidak mempunyai anak, di satu ayat mengatakan dia mempunyai 5 orang anak. Ini adalah kontradiksi yang sangat jelas sekali. Di sini Anda pasti mengatakan yang di 2 Samuel bab 6 ayat 23 itu Mikal. Sedangkan di 2 Samuel bab 21 ayat 8 itu kan Merab. Ini kan dua orang yang berbeda. Nah, di sini terjadi keanehan lagi. Bahwasanya Alkitab dalam versi bahasa Inggris itu tidak ada terjadi perubahan. Di 2 Samuel bab 6 ayat 23 itu Mikal putrinya Saul. Dan di 2 Samuel bab 21 ayat 8 itu juga disebutkan Mikal putrinya Saul. Tidak menjadi Merab, bukan menjadi orang yang berbeda. Saya akan lihat screenshot ayatnya, Injilnya dalam versi bahasa Inggris itu tidak ada perubahan. Kok ketika dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia, ditranslate menjadi Injil bahasa Indonesia, kok Mikal ini menjadi Merab? Ini kan tambah aneh lagi. Di sini membuktikan bahwa terjadi perubahan lagi ketika diterjemahkan. Ya, ketika diterjemahkan mungkin ke dalam bahasa lain mungkin berubah lagi namanya. Mikal menjadi apa lagi kita nggak tahu. Di sini semakin rancu lagi ya. Ini terjemahan dalam
Injil ataupun Alkitab dalam bahasa Inggris, Anda bisa lihat antara 2 Samuel bab 6 ayat 23 dan 2 Samuel bab 21 ayat 8 itu sama. Sama-sama Mikal putrinya Saul. Ketika ditranslate ke Indonesia, Mikal ini berubah menjadi Merab. Sehingga mungkin orang awam yang tidak memahami ini menganggap itu tidak ada kontradiksi karena ini orang yang berbeda. Padahal ini di dalam versi bahasa Inggris ini adalah orang yang sama. Bahwasanya Mikal putrinya Saul tidak mempunyai anak sampai dia meninggal, sedangkan di ayat yang lain mengatakan Mikal putrinya Saul mempunyai 5 orang anak. Silakan Anda research sendiri. Dan mungkin masih ada yang berkilah bahwasanya Injil itu kan Injil dalam versi yang lain, Bible ataupun Alkitab dalam versi yang lain. Di dalam versi yang lain itu malah Merab. Nah, ini semakin aneh lagi. Kenapa bisa berbeda antara versi yang satu dengan versi yang lain? Tidak akan mungkin firman Tuhan, firman Allah itu akan berbeda. Tidak akan mungkin firman Tuhan itu akan berbeda dan menimbulkan kontradiksi yang sangat signifikan. Apalagi ini menyangkut person ya, seseorang. Dan itu menyangkut silsilah. Jadi ini tambah rancu lagi kalau Anda mengatakan antara versi yang satu dengan versi yang lain itu berbeda. Jadi ini adalah sebagian kecil dari kontradiksi yang ada di dalam Alkitab ataupun Injil, dan ini masih sangat banyak lagi. Kalau kita ungkapkan semua di sini mungkin tidak cukup dalam satu video ini. Masih sangat banyak lagi kontradiksi yang lain dan kejanggalan-kejanggalan serta keanehan-keanehan yang lain. Maka bisa dipastikan ini adalah bukan firman Tuhan yang terpelihara, terjaga, tapi sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, pengurangan, penafsiran, dan tidak terjaga keautentikannya. Mulai dari segi bahasa aslinya, dari bahasa Aramaik yang merupakan bahasa ibu ataupun bahasa keseharian daripada Nabi Isa ataupun Yesus, kemudian dari banyaknya terdapat kejanggalan dan kontradiksi-kontradiksi. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda, dan ini bukan untuk menjudge ataupun menghujat ataupun ujaran kebencian. Ini adalah dakwah dan tugas kita hanya menyampaikan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Semoga Anda mendapatkan tambahan ilmu, wawasan, dan mendapatkan hidayah bagi yang menyimak video ini. Bagi yang masih memegang teguh dogma Trinitas, Anda bisa riset lagi. Ya, karena Allah memberikan kita akal supaya kita bisa berpikir. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu memikirkan? Ya, kita bisa merisetnya, kita bisa menelitinya dari berbagai sumber dengan open mind, dengan hati yang terbuka. Mudah-mudahan menjadi jalan hidayah bagi Anda. Saya Abu Khalid Al-Fatih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.